Ada perubahan hanya sebentar. Tidak. Nah setelah itu ya kabur lagi. Bangkang, aku senang kalian hancur. Kalau di dalamnya baik, insya Allah akan menghasilkan rezeki yang baik. Usaha naoge lancar. Amin. Manisnya kai. Ala begini mati manasitun manamahal kama anjalnahu ila ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah, jadi tenang, pikiran jadi cerah gitu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan Alhamdulillah hari ini telah hadir di markas Mata Langit keluarga Bapak Yadi yang membawa istrinya yaitu Ibu Eli. Jadi Ibu Eli ini mengalami keluhan di luar nalar, sakit sudah lebih dari 20 tahun ya Bu. Bisa diceritakan Bu keluhannya Bu? Keluhannya sakit kaki, sakit badan, sakit semuanya. Sekujur tubuh. Ya, sekujur tubuh. Gatal-gatal. Ya, gatal-gatal, pusing. Jadi gatal-gatal pusing itu sudah 20 tahun katanya Ya, sejak ya, anak pertama lahir. Ya. Terus katanya yang saya dengar sempat didiagnosa dokter sakit apa sehingga disuruh amputasi, itu gimana Bu ceritanya? Sakit parah katanya. Kakinya? Iya. Terus? Ya katanya harus diamputasi, tapi sehabis amputasi sakit lagi. Sehingga Ibu akhirnya memutuskan untuk tidak Ya, mau mengambil tidak. keputusan amputasi. Iya. Terus Ibu lanjut pengobatan alternatif, sudah Iya, mencoba beberapa iya. tempat. Apa Bu diagnosanya? Waktu diobatin ada perubahan? Iya, Ada perubahan hanya sebentar. Tidak. Nah setelah itu ya kabur lagi. Kambuh lagi. Kalau keluhan seperti susah tidur, gelisah gitu ada nggak Bu? Iya, sering. Mimpi buruk? Kemungkinan tiap hari, iya. Apa mimpinya? Mimpinya nggak suka sama ada semut, ular, monyet. Enggak benar-benar. Jadi yang terlihat oleh saya ini ada sosok pocong, siluman kera, siluman ular, banaspati, nenek-nenek tua, matanya merah. Itu kayak benci banget ngelihat kita saat ini. Saya lihat gitu. Itu kayak ada bau amis juga saya rasakan gitu. Malu-malu gitu ya, membawa aroma seperti itu. Ya. Dan diharapkan memang ibu lumpuh, ibu nggak bisa berjalan, targetnya ibu gangguan mental, jadinya juga diharapkan seperti itu rencana mereka. Dan bapak dipecah belah rumah tangganya sama ibu. Nah ini juga tadi Bapaknya cerita Panglima, Iya. ini keluhan ini sebelum menikah sudah ada. Bahkan katanya Bapak mendapatkan informasi harus segera dinikahkan. Kalau tidak nanti apa Pak katanya? Ya, jadi menurut cerita itu harus segera dinikah. Iya. Gitu. Kalau tidak, enggak, ya, resikonya apa? resikonya ada di jalan. Ya, Maksudnya jadi ODGJ? semacam Di jalan? itulah. Oh, Jadi, sehingga Bapak apa ya, pikirannya mungkin, terpanggil ya iya, untuk nah saya terpanggil waktu itu ya, apapun saya udah bilang apapun resikonya saya mau bantu. sehingga Bapak Seperti segera itu. melamar ya, Nah, dipercepat ya. Dan yang saya lihat sih pada saat itu memang ibu dibuat biar emosinya tidak terkendali. Ya, betul. Marah-marah, Marah ngamuk-ngamuk. terus, ngamuk. Ini seperti ini nih dulu nih. Oh gitu ya Bu? Iya. Benar dulu gitu ya. Makanya saya sabar. Saya jadi pikirannya gini, oh ini bukan sifatnya dia. Ini bukan wataknya dia. Iya, iya. Makanya ya Bapak saya sering- hiraukan aja. Bapak sering melihat istri Bapak seperti bukan istri Bapak? Iya, betul. Gimana Pak?
Jadi kalau lagi tidur, saya belum tidur gitu, dia udah tidur, saya sering lihat begini. Mukanya seperti bukan dia, terus wajahnya jadi berubah kuning gitu. Lalu ketika melihat istrinya bukan istrinya, apa yang dilakukan oleh Bapak? Ya, saya lihat terus, akhirnya dia kan berontak tuh dengan kata-kata kasar lah gitu. Terus? Pas itu, oh ini bukan dia, akhirnya saya rangkul. Nah, setelah itu ya itunya Keren banget Bapak. Gitu. Itu keren Pak, karena memang saya mempelajari dari pasien-pasien kami ya. Kalau rumah tangga yang ingin dipecah belah, ketika suami istri itu saling emosi, itu setan sangat mudah menyusup. Tapi ketika suami istri berkasih sayang, itu setan yang akan mental. Ini yang terjadi sama Bapak, ini merinding aku. Bapak peluk ibu Dulu langsung ibu setannya suka kayak pergi. sering nangis-nangis sendiri nggak dulu? Iya. Iya sih. Gitu. Melamun. Nangisnya. Sering. Kalau di pikiran tuh sakit sama suami gitu. Iya, Ya iya. Allah. Padahal nggak apa-apa. Jadi dibuat kayak sedih, kecewa, dibuat kayak putus harapan. Jadi yang dirasakan itu gitu di batin. Itulah pengaruh setan tadi yang berbisik-bisik di kolbunya ibu supaya ya ibu gitu. Kalau bisa pun bunuh diri aja gitu. Nah, gitu. Ada bisikan-bisikan itu. Ada yang datang katanya Panglima, berupa ular, apalagi Bu, kalajengking, Iya, kalajengking. kepiting. Nah ini yang aneh nih, Kalajengking, kepiting ya ada. Iya. Kalau tiap itu apa ya lah, bang Buta apa? Kaki seribu. Bukan. Kaki seribu ada juga. Saya Kelabang kan, ya. ya kelabang kaki seribu saya udah sering dengar. Iya, Kalau iya. kepiting baru ini. Kepiting ada Padahal di- rumahnya di tidak kamar mandi. tidak dekat dengan Gede lagi tambang. katanya kepiting. Besar lagi. Nah, terus gimana? Kepiting itu ketemu di kamar mandi terus diapain? Dibunuh. Bukan dibunuh, di apa Potong. ya? Dipukul. Iya, dipukul. Iya, dibunuh. Tapi nggak mati, dibuang. Kepitingnya warna apa? Hitam? Apa ya? Hitam. Lupa ya. Habis itu habis dibuang? Ada lagi semalamnya. Ini kan di rumah pulangnya seminggu sekali. Itu teh saya sendiri di rumah. Itu teh anak saya mau ke WC, mau ya cuci muka kalau mau tidur ya. Dilihatin, mama ada lagi cendang kepitingnya. Gitu. Iya sama yang dipukul. Yang dipukul nongol lagi? Iya. Ayo, aneh ya. Ya dengan wujud yang sama gitu. Tapi Jadi kayak kepiting jadi-jadian Iya, ya, makanya. aneh ya. Kalau nyata kan gini, tapi ya itulah namanya kalau yang sifatnya sihir, kiriman ya pasti seperti itu gitu. Wujudnya suka berulang-ulang gitu. Kalau sekarang mah saya lagi nonton TV atau lagi diam di rumah suka gitu. tiba-tiba apa? Ada Kayak kosong kayaknya tiba-tiba gitu, hilang. Ada yang mau, ada yang keluar gitu. Oh, kayak ada yang truk langsung Iya, lepas dari gitu. badan Iya, gitu. iya. Saya suka Allah lihat Akbar. itu. Allah. Oke Bu, kita akan menelisik akar permasalahannya. Kita tanya-tanya makhluknya yuk. Siapa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya kok kayak gitu ya? Kayak satu-satu gitu. Kayak ceplek, ceplek. Kamu siapa? Membuat panas. Saat kecil. Maju Bu, maju Bu. Gimana Bu dari kecil? Sakitnya dari seumuran keluar SD. Apa keluhannya? Panas, ya. Hawan. Kalau tidur suka mengambang. Hah? Tidurnya ada di atas ini. Iya. Jadi Kayak keangkat sendiri. Jadi Ibu mengalami gangguan gaib ini sudah dari kecil? Iya. Tapi keangkat itu ibu berasa diangkat. Iya merasa Kayak gitu terbang. Tapi suka. memang tergantung di udara gitu. Iya sedikit ya. Kalau ketiduran, seringnya nggak tidur, nggak bisa tidur. Ibu tinggal di mana waktu kecilnya itu? Masih iya, di masih situ. sana. Cipanas. Masih deketan, Cipanas, ya, oke. deketan sama orang. Coba Pak nanya Pak, nggak apa-apa. Yang jelas bicaranya gimana? Ini siapa yang nyuruh? Jadi kayak ada penyesalan ini, kayak ada penyesalan, kayak ada. Ada yang menyuruh. Nggak ada yang nyuruh. Terus kenapa bisa ini ganggu saya? Apa? Siapa yang dimaksud itu? Jago. Kinana, Silatnya. Silat, jago silat Bu. Kia Kinana ya. Siapa yang- Dari keluarga itu. Namanya? Namanya Kinana, yang ada di Gunung Gede.
Lalu hubungannya apa dengan ibu? Oh, itu ini apanya? Kakek, kakek atau uyut atau apa? Leluhur. Oh, mungkin uyut ya. Tapi ini Uyutnya udah setuju. Iya, biar jelas dulu ya. Ayo, gimana? Lanjutnya gimana? Bukan hanya dirimu saja yang mengalami panas begitu tinggi. Iya, semua. Semua saudara. keluar. Ibu berapa bersaudara? 8. Semuanya mengalami Ya. Udah meninggal 2. Sama penyakit. Penyakitnya sama? dari Iya. kecil demam panas gitu. Bukan, kaki, dari kaki. Oh, bukan demam. Jalannya apa ya? Rat- Apa? Bungkuk. Rata-rata Oh, nggak tuh tegak yang gitu, dihantam itu pinggang kanan, Oh gitu. ya pinggang kiri apa pinggang kanan, jadi sehingga jalannya jadi susah. Itu di apa yang gula. Diagnosanya gula. Oke. Tapi nggak sampai semua. Kenapa kok semua keluarga kena? Karena kami berdiam di dalam tulang Pinggang, ya oke. Tulang pinggang atau tulang ekor? Kalian duduk di tulang pinggang. Kaki kebas, Lah kok ibu kebas kenapa? kesemutan. Kesemutan di kaki. Korban jalan kan ya ada yang meninggal. Kenapa tanya ini bu? Ibu jalannya seperti ada yang megangin kakinya. merendam di pertemuan antar sungai yang dialaminya. Oh, dialami oleh Kekebalan, kekuatan, ketangguhan, ketangkasan, tanpa disadari kami terundang. ibu paham nggak yang dimaksud? Nggak paham. Jadi beliau ini dulunya melakukan semacam ritual mandi di pertemuan sungai dengan niat tujuan untuk mendapatkan kekebalan, kekuatan. Nah, tanpa disadari itu mengundang makhluk-makhluk ini. Gitu, walaupun nggak ada yang nyuruh, mereka datang sendiri gitu, Pak. Ayo Pak, nanya lagi Pak. Terus hubungannya Sama saya apa? Itu kan yang dilakukan oleh uyutnya ya, Iya. bukan oleh ibu. Iya. Kenapa kok? Tapi kan uyutnya itu banyak saudara. Kalau di Cipanas hampir semua saudara. Tapi nggak kayak saya. Nggak kayak keluarga saya. Dalam turunan yang ganjil. Oke. Turunan yang ganjil. Maksudnya ganjil itu bagaimana ya? Ibu nomor keberapa? Ibu anak urutan keberapa? Ke-6. Lo itu bukan ganjil dong ya? Orang tuanya, orang tua saya pertama. Dua-duanya pertama. Oh, dia yang paling tua. Ya, paling tua. Kami tetap harus berada dalam titisan darah. Maka itu amarah tak terkendali. Iya benar. Ya benar, seperti Panglima udah bilang ya. Ibu tuh suka marah-marah. Itu siapa yang membuat amarah tak kendali, kamu? Kamu atau ada teman kamu? Atau yang Banaspati itu? Yang Banaspati itu ya? Yang selalu membarang bergejolak. Oh iya, ada betul Banaspati itu. Hah? Aku yang selalu mengendap-endap Oh, seperti kau Ini yang mata-matanya. selalu ingin mengetahui segala apapun, terkadang lalu mencurigai. apa maaf nih ya, kalau pengakuan dia, hawa yang ditimbulkan dia tuh ibu jadi gampang curiga sama orang gitu. Nah itu, Ya sering kan. ya, Soalnya sering karena gini gitu. iya. Ya, waspada. Ya, waspada. Terus, Jadi
jadi kemana-mana ininya. Telinganya kenapa? Ibu yang sakit, kadang-kadang ya sakit. Oh gitu ya. Iya ternyata iya. Iya belum diceritakan, terungkap sendiri. Iya oke. Ya apa yang kamu lakukan sehingga membuat Kamu apakan sakit? telinganya? Kamu apakan telinganya? Dikorek-korek, aduh. Aku kan nggak tahu ya kenapa kok ibu yang jadi sasarannya gitu. Ya maksudnya alasannya apa ngikutin? Alasannya apa nih? Sebab musababnya apa? Nah, apa dulu luhurnya ada belajar satu ilmu, ada perjanjian sama kalian? Apa ada perjanjian? Atau memang ada sesuatu hal gitu yang membuat ini kok jadinya kok malah ngerusak gitu loh ke anak keturunannya, ngerusak. Anak cucunya kan nggak tahu apa-apa. Dia tak melakukan perjanjian, Lalu tapi dia diantar pertemuan sungai dengan laut. Sungai dengan Hubungannya apa pertemuannya? Nah, oke, pertemuan sungai dengan sungai, terus hubungannya? Dia mengundang bangsa kami untuk hinggap dalam tubuhnya. Kami setia mengikutinya Berarti sampai kepada turun-temurunnya. emang dia minta? Yang diminta dia saat itu apa sih? Biar sakti. Terus biar apa lagi? Ketangkasan. Biar tangkas. Apa dia minta kalian jagain anak cucunya? Walaupun tak ada permintaan, tapi kami akan berada dalam garisnya Dengan yang tak kuat menahan kami, maka kesakitan yang dialami Terus? kau tak dapat mengendalikan kami, Jadi efeknya Maka kau bikin sakit. mengalami Gatel. Oh gitu. Tujuanmu tuh awalnya apa ngikuti anak cucunya? Apa biar anak cucunya sakti juga? Kan nggak minta dia. walaupun kau tak memintanya, tapi kami takkan terputus. Kok bisa ya? Kenapa begitu? Nggak ada perjanjian padahal. Ini akal-akalan Pak. Iya itu dia. Ayo Pak ngomong Pak. Boleh Tapi Pak. sangkut pautnya Kalau yang dulu saya kalau leluhur nggak kan bisa tidur dari Maksudnya jahat yang gitu. yang sakti. Membimbing. ya bisa sendiri katanya nyuruh orang ya sama dukunnya bayarnya 100 juta katanya. Kalau saya udah meninggal jalani aja perintah saya. Ibu pernah dibilang gitu sama suruh Iya. lanjutin. Kalau yang katanya kan mau meninggal, cina kakak sama orang tua saya kesini cina. Dulunya nanti panggilnya mau minta maaf katanya. Kata bapak saya enggak. Udah ke situ, cina kamu sombong, lihatlah kalau saya udah meninggal, lihat saja cina penyakit itu masih ada. Ya gitu, Ya, ngomong dia gitu pada ke ngomong ibu. gitu. Kamu mau kemana kok berjingkat-jingkat gitu? Jalannya kayak gitu. Hah? Ibu di rumah. Ya kalau enaknya enak jalannya. Oh gitu. Ya Allah, nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ya, jalannya lebih parah. Karena kalau berdiri sakit, Iya. Makanya punggungnya biar enak. Ya memang begini. stylenya dia begitu jalannya, Oke. nunduk Tapi kalau di luar begini. pun udah biasa. Tanya enggak ada Ini kan ibu sudah merasa Si capek bongkok. nih, sudah 20 tahun lebih. Bisa nggak kamu ninggalin tubuh ibu? Apa dia? Tanah rumah itu Bagaikan berduri, bagaikan berduri. kau tak bisa menapakkan seluruh tapak kakimu. Kau tak bisa menapakkan kakimu. Iya bu. Jadi makanya ibu ngambang, nggak Ya napak. dulu kalau dulu di rumah orang tua. Ini rumah yang di mana yang dimaksud tuh? Rumah masa kecil ibu apa rumah yang sekarang?
Kakinya gitu Bu. Ya. Panas. Panas ya? Dia suka gini-gini kan. Oh ya Sekarang. ampun. Kalau diam-diam nih, Ibu nggak rendam pakai RS itu? lebih panas. Lebih panas lagi. Iya. Aduh. Suka gini. Kenapa gitu tanahnya diinjak kerasa panas di kaki Ibu? Menyala-nyala, dia yang menyala-nyala. Siapa? Makhluk itu Yang kau lihat yang kau lihat Panglima? api membara. Banaspati. Terus Ibu sering merasa tiba-tiba ada yang keluar dari badan Ibu itu apa? Apa rasanya Bu pas keluar itu? Kayak ada yang keluar. Saya suka lihat dikunci gitu ya di ada gempa mungkin. Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, ganti makhluk ini. Tanah. Sehingga kau tak dapat memijakan kakimu di tanah. Oh, itu simbol bahwa masalah itu masalah tanah, sehingga tanah itu terasa panas diinjak oleh Ibu gitu Bu. Kamu yang nyuruh siapa? Apa Bu? Pai, mati lah kamu. Lu kurang ajar ini, ngomongnya aja kasar mati. banget. Kamu yang mati dulu. Oh. Yang orang kamu suruh Kenapa mati. kamu dendam sama Ibu? Ibu punya salah apa ke kamu? Aku bangga. Aku senang. Kalian hancur. Loh, Mana nggak hancur? Iya hancur, sama siapa hancur? Saya ini masih bertahan. Iya. Saya masih sehat. Kamu yang hancur. bener Bu. Ya kan? Kamu yang hancur. Siapa yang nyuruh? Udah meninggal pun menderita. Yang nyuruh laki Iya. perempuan. Oh, jadi kamu ya yang nyuruh kesadaran saya hancur, berantakan. Maaf Bu, kalau hubungan dengan keluarga memang kurang baik atau gimana? Oh ya, Kalau ada masalah sedikit aja jadi gede-gede. astagfirullah. Tapi suka apa ya mengalah semuanya gitu ya. Udah biarin aja jangan. Tapi untungnya Ibu sama Bapak nggak bisa dipecah sama dia. Kaum keluarga yang banyak. Keluarga besar. Tapi kaum selalu bergontok-gontok. Ibu keluarganya besar, tapi selalu ribut menurut dia. Emang ya? Oh, Iya. Dipijakan pundung. Suka pundung. pundung itu apa? Apa itu suka Meminggat gitu. Kabur. enggak Iya. cuman apa ya? Diam-diaman gitu. Oke. Berkonflik lah gitu ya, Iya. Iya, iya. berselisih. Yang ngirim kamu loh, siapa? Laki perempuan? Wah, laki-laki. Oke. Iya. Namanya? T. Duh, kurang ajar nih. Udah kerjaan setan. Oh. Lebih tua atau lebih muda dari Ibu? Tua dari Lebih tua dari Ibu. Ciri-cirinya? Tapi sekarang dilanjutin nggak sama anak-anak itu? Ini nulis huruf apa ya? A. Ah, Mengandung huruf A berarti lebih tua. Terus kenapa dia S? Oke, dia mengandung huruf A dan S, Pak. Laki-laki lebih tua. Tujuannya apa kok mau buat keluarganya berselisih paham itu biar apa? yang nyuruh ini hancur. Keluarga tercerai-berai hanya dengan nafsu dunia, dengan keserakahan. Maju lagi Bu sini Bu. Harapanmu Aku bangga, itulah makananku. kalau keluarganya tercerai-berai kamu bangga? Dasar setan. Kerjaannya bikin orang ribut.
muat untukku. Yang seharusnya kalian saling meragu, tapi terpecah belah. Iya, ada kaitannya. Yang seharusnya Jadi makin kuat dia nih. turun-temurun memberi kehangatan, tapi saling memberi api. Saling itu, saling benci itu. Nah, tujuannya apa? Ketika mengirimkan makhluk yang membuat terpecah belah, kalau sudah terpecah belah, keuntungannya apa buat ini majikanmu? Menjadi karena aku berhasil memecah belah kalian. Terus? Aliran darah kini terpecah. Bener Bu, Ibu dipecah belah dengan sedarah, maksudnya dengan saudara gitu. Ini orangnya masih ada atau nggak ada? Yang nyuruhnya. Sudah meninggal. Udah lama. Berarti Ibu udah tahu nih Ya. arahnya dari mana ya? Mau saya Allahu Akbar, mau astagfirullah. menyimpan. Sini Bu. Ini Ismi sedang melakukan gerakan apa tuh? Narik. Ya udah ya, kamu apa namanya? Sudah cukup informasinya ya. Terserah kamu mau Mau balik tobat aja mau nggak? Tobat. atau mau tobat. Yang penting jangan di badan Ibu. Tobat, jangan ganggu keluarga ini lagi. Sampai kapan Kamu punya Tuhan nggak? kau akan merasakan Kamu rasa itu? kamu punya Tuhan nggak? Tobat aja kamu ya. Tobat. Woi. Apa artinya? Tobat masuk Nggak mau. Islam mau nggak? Kamu dapat Tobat tawaran masuk bagus, Islam biar tau. jadi makhluk mulia kamu ya. Mau nggak? Ngapain jadi makhluk begini? Jahatin orang, aniaya orang. Kamu nanti jadi suci lagi tanpa dosa kayak bayi. Mau? Jadi kamu mau Kali ngapain? masa adat mau? Mau? Allah Akbar, malah kabur. Nggak mau dah. Ismi menulis sesuatu Bu. Ayo Bu kita ke situ. Dapat lagi Pak, biar masuk kameranya. Dapat ke Ibu. Ibu dekat ke Ismi. Allah Akbar. Apa itu? Iya. Apa Bu? B. Terus I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari teh ulah ngabeda ke naon-naon ajeng geus maot jelema oge. Awal-awalna hari teh memang kadang yang namanya keluarga itu walaupun bukan satu kandung Ya. tapi satu rumpun. Satu rumpun, satu titisan Iya. dibuat terpecah belah. Oh. Ditambah dengan awal ada sesuatu sih sumpah dari pihak yang sudah tidak ada itu kepada orang tua mula itu mengalir memacu orang lain akhirnya tidak senang dengan Berdekat lagi Bu. maka dimanapun kamu teh berada jadi dimusuhin sama tetangga jadinya salah paham Iya. Oh ya. padahal tidak bicara apa-apa
Tetapi katanya melihat mukanya itu menyebalkan jadinya. Ibu terkesan menyebalkan gitu Bu bagi orang-orang. Tanpa dia bicara, Karena ada orang memacu orang jadi tidak suka dengan. Kalau di rumah saya mah jarang tetangga. Kan sudah dibilang ke Aki tadi, kamu tidak berucap saja, orang lain tidak suka. Berarti ada pengaruh sihir. Ada Iya, Pak. pengaruh sihir sejak dulu. Ya, Itu sejak dulu tuh apa sejak beliau kecil? Sejak belum menikah ya? Ya, awal jadi begini. Dia sejak kecil sudah disuka dengan sosok makhluk. Disukai makhluk gaib. Yang suka dengannya, maka dia suka digendong, suka diangkat, Oh iya. dipindah. Ibu bilang kan katanya suka terbang. Kalau tidur nggak napak, ya kan? Itu ada makhluk yang ngangkat ibu. Itu. Nah, kan tahu akhirnya ada sihir yang jahat terhadap. Maka kenapa hanya keluarga dari satu kandung saja yang merasakan panas? Tidak dari yang lain. Iya. Kalau satu rumpun, harusnya mereka kakak beradik dari orang tuamu itu merasakan. Tapi ini tidak ya? Tapi hanya dari bapakmu saja yang merasakan. Pada saat itu dirasuki setan, titisan iblis untuk memecah belah keluarga kalian. Maka itu dulu kakak beradik, tidak aku berimbas kepada anak-anaknya, yaitu saudara-saudaramu juga. Itulah yang terjadi. Maaf Ki. Perang batin dari orang tuanya dulu. Nah, ada makhluk yang senang dengan Nah itu dia yang tidak senang itu. jahat. Oh yang suka ngangkat itu Kalau nggak jahat? dia sudah mencelakakan. Oh. Memang nggak menjelakai tapi kan aneh ya kok bisa tidur ngambang. Bisa Pak. Itu makhluk itu kenapa suka sama ibu Kiki? Untuk rasa itu tidak bisa disalahkan dan ditanya. Pasti jawabannya ya karena suka. Ketemu di sana di rumahnya. Ya iya tuh. Mungkin menjaga rumah Di itu. rumah lama. Orang tua. lama. Mungkin makhluk penunggu di situ Bu. Suka sama ibu. Dari kecil. Terus apa benar waktu mau menikah itu harus dilakukan segera gitu? Kalau tidak terancam jadi ODGJ katanya. Di dalam tubuh dimasukin ular. Oh itu. Tiga. Gimana Ki? Abdi teh yang nyampe ke dia. Atur nuhun sengaja ke dia. Dan cuma kamu yang bertahan. Bertahan dengan perubahan sifatnya. Kadang baik, kadang tidak jelas. Kadang galak, kadang manja, kadang cengeng, kadang tertawa. Sangat berubah-ubah. Kekuatan cinta itu berarti ya. Tetapi kau tetap merasa aku harus bersamanya. Masya Allah. Karena apa? Kenapa dikatakan harus segera dinikahkan? Ya. Karena supaya pasukan iblis itu menjerit saat kalian Jakobul. ijab kabul. Ibadah yang sangat dibenci iblis. itu adalah sebuah Pernikahan. Benar-benar. Maka segerakan agar sihir itu bisa memudar.
Itu maksudnya. Iya, iya, iya. Tapi Itu. sekarang teh anak-anak mah suka itu enggak? Suka Dia takut katanya dikerjain lagi. diturunkan sama anak-anaknya. Bukan begitu, begini. Gimana? Bagaimanapun, ketika orang tua melakukan ritual perjanjian, maka akan mengalir ke darah anaknya. Secara otomatis. Karena celahnya sihir itu masuk ketika ada keraguan-raguan, ketika ada kekhawatiran, seolah tidak percaya bahwasanya Allah itu akan melindungi umatnya selama dia masih memegang teguh pada keimanannya. Iya. Ini terutama yang terbesar itu kan kamu teh udah tahu permasalahan sebelumnya semenjak kau mengenalnya. Itu masih PDKT. Sudah diberitahu Seminggu Mbak? ketemunya. Oh iya, ketemu semua langsung dilamar. Karena kan Seminggu. Dijodohin. Oh gitu. Seminggu. Masya Allah. Tapi dijodohin tapi cintanya kuat Bapak hebat. ini bukan karena perkaranya dia dan orang tua, perkaranya lantaran Allah yang Mengirimkan Bapak untuk sampai ibu, iya, datang setuju. pun ke tempat ieu teh. Hmm. Allah nu Yang ngagiring mengiring. di dia. Udah lama katanya mau kesini Ki, baru sekarang Iya. kesampaiannya. Ada gangguan terus. Karena belum waktu nah oke. Jadi sekarang teh harus dibebaskan. Ulah Pikirkan. dieling-eling. Sekarang teh tenang, bebaskan. Ini apa dari leluhur Siapa- ibu nih ya siapa Ki? namanya? Namanya siapa Ki? Saya Iya. Hmm. Boleh tahu enggak? Huruf A. Kakaknya ibu namanya siapa? Ada huruf A-nya enggak? Ajengan. Ajengan. N N A A, itu. ada A-nya. Ajengan, Haji Budin. Iya Bu. Siapa itu Bu? Kiai. Kakek atau Ya, kakek? kakek. Kakek yang Kakek langsung. mantap nah dalam hidup itu Hmm. jangan mengandalkan rasa takut. Hidup itu harus percaya. Hidup itu harus berpikir sehat, Iya, ya. harus kuat. Ya. Jangan walaupun yang dirasakan sakit, tetapi harus dipikirkan sehat. Iya. Dia jadi doa yang baik. Karena biar menjadi satu kekuatan. Ya. Saha nu nyangka ieu teh sakit. Iya. Iya. Gak kelihatan Atuh, seperti Din. orang sakit. Katempona oge tetangga juga sehat, datang. bagus, sehat, baik-baik. Tapi di dalamnya Iya. Nasihat Aki setelah dibersihkan ibu harus mengolah rasa gitu ya Ki? iya, rasa itu duniawi. Ki kalau yang keluar dari badan ibu tuh apa Ki? Suka tiba-tiba mendadak ada yang keluar gitu? Ya ada tuh. Kenapa kan memang ada sihir? Oh, tapi kalau udah keluar kenapa masih ada gangguan? Karena itulah kehidupan. Kalau tidak ada gangguan, bukan hidup namanya. Seumur hidup akan ada gangguan terus? Iya. Oh gitu. Yang suka nengok yang kalau lagi masak, lagi diam, yang suka ada yang ngeliatin siapa? Tadi geus dibedakeun. Sihirna eta saseliweran. Mengitari ibu. Kadang-kadang ibu merasa ada yang ngawasin ya itu sihir itu. Makhluk itu. Jadi pesan apa dan apa yang harus dilakukan ibu ke depannya agar bisa mendapatkan kunci kedamaian di hati? Pesannya adalah utamakan rasa cintamu terhadap Tuhan. Utamakan rasa berkasih sayang.
Ya. Itu saja. Jangan mengikuti rasa yang dibuat-buat oleh pikiran. Kalaupun itu pikiran yang dibuat oleh mereka melalui bisnis. Ya, makasih ya Ki. Iya, karena rasa itu kita yang mengolah. Dari mana? Dari pikiran. Pikiran itu letaknya ujian kita. Karena pikiran itu dihasilkan oleh sebuah bisikan. Bisikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. Ya. Iya atuh. Hati-hati. Pikiran itu kan selalu bercabang-cabang. Lain. Hati-hati dengan pikiran. Tetap jagalah hati. Oh iya. Jagalah hati. Udah paham ya sampai sini ya? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Karena kalau masa lalu belum dibereskan akan berpengaruh ke masa depan. Benar. Itu yang lebih utama ya? Maka sedekah paling baik adalah yang di dalam, Yang paling dekat. Iya. sebelum yang di luar. Iya benar. Iya, makasih Ki. Maka utamakan dulu kasih sayang kita untuk yang di dalam dulu, baru yang keluar. Karena dari dalam ini akan menghasilkan cahaya yang akan menyinari di luar sana. Ya. Baik sama orang, tapi buruk dengan keluarga. Itu bahaya. Karena kita punya tanggung jawab terhadap diri kita dan keluarga inti kita. Ya. Kalau di dalamnya baik, insya Allah akan menghasilkan rezeki yang baik. Usaha oke lancar. Amin. Mungkin Oh iya, Ibu matanya sering buram Bu ya? Coba tanya nanti. Nah, itu maksud amin. Amin itu ngawas sok asa yang bade nu jos. Ketika apa Bu buramnya? Lagi ngaji. Oh kalau ngaji Lagi berarti. ngaji. Kenapa ya? Kalau sudah mulai buram, berzikir saja. Tidak urut baca. Untuk menghidupkan mata batin. Yang harus dibaca apa pikirnya? Perbanyak istighfar. Itu baik. Iya. Nanti selebihnya mintalah doa dan tuntunan melalui panglima. Aduh percuma kesini tidak diberikan tuntunan. Ya, doa Aki mau beri juga kan buat Kali ada ininya. doa dari Aki. Istighfar Oh, adalah istighfar. salah satu zikir Dari yang Aki istighfar. paling Benar. utama. benar. Iya. Bang. Itu pesan baginda Rasulullah. Rasulullah. Banyak-banyak istighfar. Karena manusia penuh dengan kehilafan, Yes. baik dari pandangan, Benar. pendengaran, Benar. ucapan dan perbuatan. Sikap. Iya, benar. Iya, betul. Kehidupan. Kau tahu sihir itu ada di dalam keluarga sejak dulu, karena dia tak main-main. Setelah Aku tidak mau mengadakannya Iya, Ki. Habis meninggal. karena Iya. orang yang sudah tiada tidak boleh diperbicara. Iya. Penting Karena ikhtiar kalau setiap mau. sesuatu yang dialami oleh setiap manusia mengandung hikmah di baliknya. Iya. Iya. Itu saja. Baik, makasih. Makasih ya Ki atas kehadiran dan kedatangan. Dan nasihatnya, Jangan mencintai karena mata. tapi karena batinmu. Iya. Mau salim Ki? Teman yang kebidoannya. Ya, Sebesar alaikum murang kali abdi Allahumma sholli wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat
hanya Allah tempatmu bergantung dan bersandar. Jangan bersandar kepada siapapun, tetapi jadilah istri yang salehah bagi suamimu, karena dia suami yang baik yang Allah kirimkan untukmu. Kau wanita salehah, jadilah istri yang salehah dan ibu yang baik bagi anak-anak, karena anak-anak yang baik ada di tangan seorang ibu yang baik. Anak-anak sini nak mau salim tak? Sini nak salim kakek. Salim aki. Anak-anak manggilnya aki. Salim dulu nak Kalau cinta hanya untuk Ini anak-anaknya, cucunya mau salim nih. sebuah mata panglima, Iya. kasihan bagi yang buta. Sini mau Iya, doain betul. aki. Betul. Ini yang kecil Ki. Siapa namanya nak? Melisa. Melisa. Ini kakaknya. Ini teh. Jaga ibumu baik-baik, jaga kehormatanmu baik-baik, jaga keimananmu dan jaga auratmu. Ingat, kau dari keluarga yang bukan orang biasa saja. Wah, leluhurmu sangat dekat dengan Tuhannya. Kau harus mengikuti itu. Semoga kelak kakimu akan sampai ke tanah suci. Amin ya Allah. Siapa namanya Ibu? Ajeng. Ajeng ya. Makasih ya Ki. Benarkah Bang? Benar-benar Ki. Kalau cinta, Kasihan orang buta, bagaimana dia mau melihat? Matanya saja Harus dengan mata hati. iya betul Ki. Benar-benar baru berpikir saya Ki. Orang buta nggak bisa mencintai Itulah lewat adil. pandangan matanya karena dia nggak bisa lihat. Kembali kepada Allah Iya. itu maha adil. Iya. Maka Allah ciptakan rasa tanpa bentuk. Iya rasa tanpa bentuk ya. Itulah namanya Ko. Ditanya sebesar apa cintamu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena yang tahu ukuran sebuah cinta dan rasa itu Hati, hanya hati. hanya jiwa. Jiwa, Jiwa itu sendiri. jiwa sendiri. Dan ada kadarnya lagi. Seberapa besarnya. Jangan mencintai hanya dengan matamu saja. Cintai Dengan sesuatu batin. itu dengan batin. Karena batin itu mata yang paling tajam untuk menembus sesuatu yang tersembunyi. Iya. Mata itu terbatas, Iya. tetapi batin Tanpa semakin batas. kau asah, semakin runcing menembus ke dalam kehidupan yang tidak bisa kau lihat Dengan mata. Ini tauhidnya bagus. Makasih Ki. Tauhid. Sama-sama. Apa pesan buat saya Ki? Secara pribadi dari Aki. Cahaya boleh bersinar, tetapi bagaimana menyembunyikan cahaya di dalam kegelapan? Harus direnungkan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu dari badannya, keluar keluar kamu dari badannya, fang kalabu, keluar kamu dari badannya. Ini bukan dia nih. Nyeri, siapa yang nyeri? Kama anjalnahu ila had. Jabati Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ala ta'alu alayya wa tuni muslimin. Patati fil uqadi wa min syarri hasidin ijasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
hancurkan kau. Wa min syarrin nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min ala begini mati nasibun mana mahal kama anjalnahu la ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Bila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. La haula wala quwwata illa billah. Fangkalabu bimatim min Allah sib. Fangkalabu bimatim min Allah. Alillahi ma fis samawati wal ardi. Lawan jalan. Fangkalabu bimatim. Ini Bu, baca bismillah, baca sholawat. Ibu Eli sudah diterapi dan kini akan lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan dan juga memagari badannya dari gangguan makhluk yang jahat. Iya Bu, ikut saya Bu. Ya alhamdulillah Ibu Eli sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan juga sudah menelisik akar permasalahan dari kasus yang sudah dialami berpuluh tahun ya Bu. Bisa diceritakan Bu pengalaman hari ini bagaimana? Alhamdulillah, jadi tenang pikiran, jadi cerah gitu. Itu perubahannya ya, tadi pas kesini jadi apa ya, gitu, suram kepala kayak ruwet gitu. Iya. Sekarang udah tenang. Ya tenang, alhamdulillah. Nah tadi kan waktu di terapi Ibu tuh ini teriak sekenceng-kenceng sampai lantai 3 kedengeran katanya gitu. Ibu sadar nggak tuh tadi? Enggak sadar tapi lupa gitu, nggak tahu. Sekarang lupa ngomong apa tadi? Tadi sih seingat saya banyaknya sih bahasa Sunda gitu ya, tapi kayak nantangin Panglima ya Pak. Apa tadi Pak artinya Pak? Itu tadi sih dia mau menendang juga, mengancam ke Panglima dan juga bilangnya apa? Berani-beraninya nantang saya, melawan saya gitu. Terus ke Bapak juga marah tadi kayaknya ngelihat ya, Bapak lagi baca istighfar. Suruh istighfar, dia juga mungkin karena kesakitan mungkin dia marah juga tadi. Terus setelah itu ada sekali waktu ketawa, kencang banget ketawanya. Iya. Ya itu mah menghilangkan kesakitan dia sih. Tapi dia sempat ngomong gini Pak, pokoknya siapapun yang ngobatin bakal saya ketawain gitu. Iya. Jadi kayak menunjukkan dia punya power gitu. Mungkin itu setan, makanya Panglima tadi bersikukuh, pokoknya Ibu harus terus zikir, kita lawan setannya biar keluar gitu kan. Iya. Terus sakit ya Bu? Luar biasa. Tapi waktu mandi air doa apa rasanya? Masuk gentong? Masuk gentong. Walaupun pertama jadi takut gitu ya, mau masuk takut, dimandiin, napas nggak ada, kayak tenggelam di mana gitu ya. Beberapa kali tuh Ibu naik gitu, ayo Ibu masuk lagi Bu. Gak ada napas, kayak mau mati aja gitu. Rasanya kayak aduh, mungkin saya mau mati sekarang. Gitu. Ya Allah. Tapi pas sudah keluar dari gentong langsung enak. Enak. Kayak tadinya napas nggak ada,
jadi kembali malah jadi Plong. apa ya? Lebih jadi plong. enak gitu ya. Lalu mata bagaimana? Apa masih kabur apa Enggak, kurang? sekarang cerah. Alhamdulillah ya. Nah dari mediumisasi tadi tuh menurut Ibu mana yang paling relevan gitu? Apa semuanya relevan? Ya, semuanya. Yang berkesan yang mana? Yang terkesan ya sewaktu bicara sama Aki. Yang disampaikan oleh Aki itu Ya. benar. Karena selama ini saya menendam kerinduan gitu sama kakek gitu. Tapi makhluk yang jahatnya juga benar ya? Ya benar. Memang yang dilakukan Ya, ya. makhluk itu tuh membuat Ibu gatel-gatel seluruh Ya, ya. tubuh, membuat Ibu matanya suram. Semua pengakuan dia itu memang benar. Memang benar. Ya. Kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak setelah membawa Ibu kemari? Kesan saya alhamdulillah, mudah-mudahan datang ke sini menjadi sembuh. Amin. Amin ya Allah. Keluarga saya jadi Amin. Tadinya terpendam kalau ya. Sundanya ya. Tadi terpendam jadi terpecah. Nah, Amin. terpecahkan. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas Pada terus kru di sini juga. Iya. Mudah-mudahan ini ya kita tidak sampai sini aja ya Amin. untuk Silaturahmi ya. Iya. Mungkin nanti ke depannya Insya Allah. insya Allah Berlanjut lagi ya. Iya. Iya. Kalau dengan pelayanannya gimana? Iya. Cukup memuaskan apa? Memuaskan, alhamdulillah memuaskan. Terima Pelayannya kasih. alhamdulillah ya ramah-ramah lah gitu. Oh, ya. Seperti ada yang saya lihat seperti ini ya nyatanya seperti itu. Iya. Berarti apa yang dilihat selama ini di YouTube dengan kenyataannya? Malah lebih. Oh gitu ya? Lebih. Kan dari YouTube cuman ringkasan aja ya. Sebenarnya lebih Ini dari kan seharian dari- di sini kan. Jadi kesan yang dilihat di YouTube ramah ternyata ketemu lebih ramah lagi. Iya, iya. Oh gitu ya. Terakhir satu kata untuk Mata Langit. Terus berjuang, terus membantu apa yang membutuhkan, ikhlas dan ridho. Amin, amin ya. Baik, Panglima silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Eli. Ya, Allah tidak membiarkan begitu saja hambanya mengatakan dirinya sudah beriman sebelum dia menguji dan mencobanya. Inilah di mana kita dalam pengujian keimanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kita tetap sujud dan bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala persoalan, permasalahan di dalam kehidupan di dunia ini. Ikhtiar kita, tawakal kita, tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan iman dan takwa, apalagi yang bersifat kejahatan itu kejahatan yang gaib, kejahatan yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Maka kuncinya adalah iman dan takwa, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perlindungannya, insya Allah Allah pasti melindungi kita. Itu aja. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.